Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji, ujian kinerja PPG dalam jabatan Kemenak 2023. Perkenalkan, nama saya Samsia Nur Rahmi, SPDI. Saya adalah seorang guru DSD Negeri Sarang Halang Padang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2023 kategori 2 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Februari tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SD Negeri Sarang Halang Padang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi Mari mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin, pelajaran ke-6 semester 2. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pancang depan, gerak. Tegak, Tegak, gerak. sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk anak-anak ibu. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Nah, jadi pada hari ini kita kembali belajar yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, siapkan dulu buku pelajarannya, buku tulis, alat-alat tulis, dan buku pelajaran. Mainan tidak ada yang boleh atau makanan di meja lah. Jadi bila ada yang makanannya masih di meja akan ibu ambil. Mainannya akan ibu ambil. Jadi simpan dulu mainannya. Kita akan belajar yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, ibu akan mencek kehadiran anak-anak ibu. Muhammad Haikal Fikri hadir? Muhammad Hafizul Amin? Muhammad Muzaki? Muhammad Nabil? Nur Hidayah? Syafa Az-Zahra? Ratna Fauzia? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini anak-anak ibu sudah hadir semuanya, sudah absen. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita awali segala sesuatu dengan berdoa. Karena berdoa itu penting dalam memulai setiap kegiatan yang baik. Nah, jadi mari untuk doa ini ibu mintakan kepada Ananda Muhammad Rizki maju ke depan untuk memimpin doanya. Yang lain adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, meminta dengan khusyuk kepada Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa
billahil azizil azim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum fil khairat Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silahkan duduk kembali. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah anak ibu mengikuti pelajaran, nantinya anak ibu mampu memahami isi pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan baik. Apa aja yang dipesankan oleh Al-Quran Surah At-Tin. Nah, jadi itu nanti yang akan kita kerjakan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku. Bisa semuanya? Bisa. Berdiri yuk. Nah, jadi untuk lagu semuanya berdiri, semangat. Siapa ada yang mau memalu maju ke depan? Nah, yang lain, mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Lah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, silahkan duduk. Nah, anak-anak ibu semuanya yang ibu sayangi, hari ini kita masuk di pelajaran yaitu belajar Al-Quran Surah At-Tin. Ada yang sudah hafal Al-Quran Surah At-Tin? Oh, ada yang hafal sudah sebagian. Nah, terus ada nggak yang tahu apa isi pesan pokok Surah At-Tin sudah? Nah, jadi pesannya nanti hari ini akan kita belajar yaitu Al-Quran Surah At-Tin. Apa pesan Al-Quran Surah At-Tin? Nah, jadi ibu akan menjelaskan secara singkat. Sebelum kita mempelajari Al-Quran Surah At-Tin, mari sama-sama dulu kita mengaji Al-Quran Surah At-Tin. Nah, di sini mengajinya ibu dahulu, baru anak-anak ibu. Dan nanti akan disambung oleh sambung ayat lah. Misalkan nih ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 2 kali pengulangan lah. Paham? Nah, kita mulai mengaji Al-Quran Surah At-Tinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan anak ibu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Walladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ayat 1 baca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ayat 2. Waturi sinin. 3. Wahadzal baladil amin. 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Ayat 5. Summa radadnahu asfala safilin. Iya, mantap bacaan anak ibu. Ayat 6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Iya, ayat 8. Alaisallah. 8 ulangi. Alaisallah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Iya, sadaqallahul azim. Anak soleh. Amin. Anak solehah. Amin. Anak soleh solehah. Amin. Amin. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilallah Muhammadar Rasulullah. Islam. Yes. Nah, jadi hari ini kita akan belajar yaitu bagaimana kita mengetahui tentang isi pesan pokok Quran surah Atin. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa aja nanti yang terkandung dalam Al-Quran surah Atin, anak ibu membuat sebuah karya. Nah, jadi apa tadi yang dapat diketahui dari pesan pokok surah Atin dituangkan dalam sebuah karya. Di sini ada karya yang akan dibikin yaitu peta konsep. Nah, jadi anak ibu mempetakan Al-Quran surah Atin misalnya adalah surah yang di dalam Al-Quran. Jadi diberi tanda-tanda panah. Nah, di sini ada contoh yang sudah kalian bisa nanti membuat sama seperti yang ibu contohkan.
Nah, jadi di sini ini ada gambaran tentang peta konsep, tapi di sini masih belum jelas. Nah, jadi kejelasan tentang peta konsep ini anak ibu nanti yang akan membuat. Nah, jadi kita akan berbagi kelompok. Karena di sini orangnya ada 11, maka kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi karena perempuannya cuma ada 4 orang, maka perempuan satu kelompok perempuan. Nah, laki-laki yaitu ibu yang menentukan satu kelompok laki-laki, ada yang satunya 4 orang dan yang satunya ada 3 orang. Kelompok satu yaitu perempuan. Nah, kelompok satu terdiri dari Siva, Safa, Dayah, dan Ratna. Kelompok 2 itu terdiri dari Rizky, Nabil, Haikal. Itu kelompok 2. Sisanya kelompok 3. Muzaki, Maulidi, Saufi, dan Hafiz. Ya, silahkan berbagi bersama kelompoknya. Susun kursinya. Kesini kan. Nah, iya. Ya, sudah berbagi kelompoknya? Sudah dapat di kelompok masing-masing? Nah, ya tahu pelajarannya sudah? Al-Quran Surah At-Tin. Sudah? Semuanya sudah dapat? Nah, jadi cara mengerjakan lembar kerja anak ibu pada hari ini, cari dulu pesan pokok Al-Quran Surah At-Tin di dalam materi yang sudah ibu bagikan. Nanti setelah ini kalian akan melihat tayangan video slide yang akan ibu putarkan. Jadi kalian bisa perhatikan di sana dan juga di materi yang sudah ibu bagikan. Terus kalian kasih tanda dulu yang mana-mana yang menjadi pesan pokok Quran Surah At-Tin dan diminta dikerjakan di lembar kerja. Nah, jadi seperti yang ibu contohkan, baik itu di dalam buku pelajaran kalian, ada contoh cara membuat peta konsep. Nah, sekarang saksikan video yang ada di depan. Surah At-Tin adalah surah surah ini termasuk Rasulullah SAW dan demi bukit Sin, wahada baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Siapa yang nulis? Nah, jadi bisa langsung ditandai di situ dimana nanti bagian bawah banyak tumbuh di Syam, sekarang negeri Palestina, Suriah, Yordan, Surah At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan memberi hukuman kepada orang yang bersalah. Nah, anak-anak ibu tadi sudah menyaksikan video penjelasan mengenai pesan pokok Al-Quran Surah At-Tin. Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira mengerti? Nah, kalau mengerti angkat tangan kanan. Iya, turunkan. Nah, jadi di situ tugas anak ibu adalah mencari pesan pokok Quran Surah At-Tin, kemudian membuatnya menjadi sebuah karya, yaitu peta konsep. Nah, jadi untuk mengerjakan tugas tersebut, ibu beri waktu selama 15 menit. Nah,
Jadi silahkan anak ibu cari baik itu di buku pelajaran ataupun di lembar materi yang sudah ibu bagikan. Silahkan dibikin atau dibuat menjadi sebuah pola peta konsep. Ya, kerjakan sekarang. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangannya. Ya, Pak? Paham mengerjakannya? Nah, jadi di sini ini ada beberapa pita konsep yang harus kalian buat seperti ini. Nah, jadi dicari bagian ini apa isinya. Nah, jadi pahamlah bagiannya nih apa isinya yang harus diisi. Yang ini artinya apa? Nah, jadi dibikin menjadi sebuah peta konsep seperti inilah. Nah, jadi silahkan kerjakan sekarang. Nah, bila ada yang kada paham nanti tanyakan. Terus namai ini kelompok 3 kelas 4. Nah, kelompok 3 kelas 4. Nah, namanya nama-nama buhan pian lah di atas berapa orang di sini tulis namanya, nama kelompoknya 3. Yang nulis Maulidi. Yang lain mencari jawaban tentang pesan pokok Quran surah Atin. Maulidi sambetakan yang pertama apa kira-kira isiannya telah? Sudah? Nomor berapa? Sudah? Oh iya. Sifa paham? Nah, Sifa cari jawabannya. Oh iya. Itu pesan pokoknya bisa per ayat pian tulis. Misalnya di sini pesan pokok ayat 1 dan 2, di sini ayat 3, di sini ayat 5, ayat 4, 5, 6, di sini 7, 8. Bisa secara singkat-singkatnya aja pesan pokoknya apa. Sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, kita akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian buat tadi. Kelompok pertama yang maju itu adalah kelompok 1. 2 dan 3 memperhatikan dan memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1. Paham? Iya. Silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan. Yang lain perhatikan kelompok 1. Nah, ininya tampilkan dulu lawan kekawanan, lihatkan hasil. Nah, jadi ini hasil karya kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk hasil karya kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil yang sudah didapatkan. Hasil karya kami. Ya, silakan. Artinya buah. Atin artinya? Artinya buah tin. Terus? Surah ke-95 di dalam Al-Quran. Iya. Termasuk surah Makkiyah. Iya. 1 ayat ke-1 surah At-Tin. 1. Mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. 3. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akan, namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. 4. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Iya. Nah, jadi itu tadi dari kelompok 1. Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan. Iya, Mujaki. Baca nyaring-nyaring Mujaki pertanyaannya. Nah, tempat paling hina itu apa aja? Nah, jawabannya tempat paling hina, serendah-rendahnya tempat adalah neraka. Nah, ya silahkan duduk untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan selanjutnya kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari karyanya.
Kami dari kelompok 2. Ini hasil karya kami. Iya, jadi ini hasil karya kelompok 2. Silahkan bacakan, paparkan hasil karya kelompok 2. Arti buah ten. Artinya buah ten. Surah 95 di dalam Al-Quran, termasuk surah Makkiyah. Pesan Quran surah At-Tin mengajak manusia mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Iya, itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Iya, silahkan kelompok 1. Manusia Allah beri akal untuk membedakan baik dan buruk. Nah, jadi makhluk paling sempurna tadi adalah manusia karena Allah memberi manusia tadi akal. Hewan tidak diberi Allah akal untuk membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada silahkan duduk untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Perlihatkan hasil kerja kalian ke teman-temannya. Nah, jadi ini hasil kerja kelompok 3. Nah, jadi ini hasil kerja kelompok 3. Silahkan bacakan hasil kerja kalian. Ya, silahkan baca kelompok 2. Aten artinya buah ten. Ya. Aten surah ke-95 di dalam Al-Quran. Aten termaksud surah Makkiyah. Pesan Aten mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengajarkan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang tidak putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Nah, jadi itu tadi hasil pemaparan dari kelompok 3 dan hasil karyanya. Silahkan kelompok lain ada yang ingin bertanya, angkat tangan. Ya, kelompok 2 ingin bertanya, suaranya keras sila. Keadilan Allah, biar kelompok 3 tadi. Apa jawab nyaring pakai apa? Yang taat dapat pahala, yang durhaka akan disiksa. Oh, jadi keadilan Allah bila kita berbuat taat akan dapat pahala dan dibalaskan Allah yaitu surga. Kalau durhaka akan ditempatkan Allah ke dalam neraka. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, silahkan duduk kembali untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silahkan duduk. Nah, anak-anak ibu tadi sudah mengerjakan mengenai yaitu Al-Quran surah At-Tin tentang bagaimana pesan-pesan pokok Al-Quran surah At-Tin. Di antara pesan pokok tadi, yang pertama kita disuruh oleh 3 nabi, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ketiga nabi tersebut sama suruhannya kepada makhluk Allah nih untuk apa? Untuk mengesahkan Allah.
Artinya kadeda yang lain yang boleh disembah kecuali Allah. Nah, terus yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna, lebih sempurna daripada hewan. Kenapa manusia tadi jadi diciptakan Allah sebagai makhluk yang sempurna? Karena manusia diberi Allah akal. Untuk apa akal tadi? Ayo, untuk apa akal tadi, Rizky? Untuk dapat membedakan mana perbuatan baik dan mana buruk. Nah, jadi akallah yang jadi pembeda. Nah, terus Allah itu adalah seadil-adilnya. Kenapa? Karena bila kita berbuat baik, akan dibalas Allah dengan pahala. Selanjutnya, bila durhaka kepada Allah, maka akan dibalas dengan siksa, yaitu neraka. Kita ice breaking dulu ya. Iya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. 2 jempol. Mantap. Iya. Nah, jadi itu tadi pelajaran kita hari ini, yaitu memahami pesan pokok Al-Quran surah At-Tin. Nah, di dalam memahami Al-Quran, pesan pokok Al-Quran surah At-Tin, ada yang ingin ditanyakan kah dulu? Tidak. Paham semuanya? Nah, lembar kerja tadi sudah selesai mengerjakan? Nah, untuk tugas LKP di perorangan, kalau sudah selesai silahkan kumpul. Sini. Ibu yang mengumpulkan, kalian diam. Yang ini. Nah, yang ini. Itu nanti ya. Nanti. Mana? Kelompok pian. Nah, jadi semuanya sudah selesai mengerjakan lembar kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap, yaitu tahap kesimpulan. Untuk tahap kesimpulan pada pelajaran hari ini, kira-kira anak ibu ada yang mau menyimpulkan? Yang mau Lidi, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan yang mau Lidi dapat? Seru. Nabil, apa kesimpulan kita belajar hari ini? Dapat memahami pesan Quran surah At-Tin. Nah, apa tadi pesannya? Disuruhnya apa? Mengajak manusia mengisahkan Allah. Iya, nah, jadinya Nabil hari ini kita belajar kesimpulannya, yaitu dapat memahami pesan pokok Quran surah At-Tin, yaitu manusia disuruh untuk mengesahkan Allah. Nah, jadi ibu tambahkan kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah manusia Allah ciptakan tadi sebagai makhluk paling sempurna karena manusia diberi Allah apa? Akal. Nah, jadi yang lain kadeda diberi Allah akal. Hewan adalah berakal hewan. Kadeda cuma manusia yang diberi Allah akal. Pohon-pohonan diberi Allah akal lah. Ada. Nah, akal tadi difungsikan untuk apa? Untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Itu yang membedakan antara kita dengan binatang. Nah, bagaimana cara bergaul, berteman yang baik? Terus bagaimana cara makan yang baik? Bagaimana cara berpakaian yang baik? Nah, kalau binatang kada tahu. Nah, tetapi jika akal tadi nakai kada digunakan, nih, akal yang sudah Allah beri justru kita buat untuk durhaka kepada Allah. Kada taat dengan perintah Allah, maka tunggu akan ada hari pembalasan. Biar Allah berlaku paling adil, seadil-adilnya. Nah, keadilan Allah itu apa? Bila yang taat akan diberi Allah ganjaran berupa surga, yang durhaka akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Kita diberi akal dari sekarang, pilih jalan mana yang ingin kita lalui.
Apakah aku akan ditempatkan di tempat yang terendah-rendahnya, atau aku ingin ditempatkan di tempat yang paling mulia? Nah, itu akal kita tentukan dari sekarang. Ulun hendak masuk surga, berarti sesuaikan dengan perbuatan kita. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham pelajaran kita? Paham. Nah, terus selanjutnya ibu ingin anak-anak ibu refleksikan pelajaran hari ini. Nah, jadi apa yang anak ibu rasakan belajar hari ini? Apa, Ratna? Nyaringnya suaranya? Hah? Nah, senang ya Ratna bisa paham Quran surah At-Tin. Ada lagi? Ya, apa lagi? Bahagia kada belajar hari ini? Bahagia. Dapat ilmu kada belajar hari ini? Karena tadi anak ibu sudah tahu kita diciptakan sebagai makhluk paling sempurna, berarti syukur. Alhamdulillah dijadikan Allah sebagai manusia, kada dijadikan Allah binatang. Nah, refleksi dari ibu untuk anak-anak ibu mengenai pelajaran hari ini. Yang pertama, lebih disiplin lagi dalam belajar. Belajar ibu kada boleh ada selain buku pelajaran, berarti tata tertib di dalam pelajaran yang sudah kita kontrak dari awal harus ditaati. Nah, yang kedua, jangan membuat kegaduhan ketika belajar. Artinya jangan senggol-senggol kawan. Nah, bila masih ada yang membuat kegaduhan dalam belajar, berarti dia melanggar tata tertib dalam belajar. Nah, jadi untuk maju ke depan, nih suaranya lebih jelas lagi biar kekawanan yang lain menyaksikan tuh mendengar, paham apa yang disampaikan anak-anak. Jangan supan, jangan malu-malu. Nah, karena apa? Karena ini dalam belajar. Nah, jadi itu refleksi dari hari ini. Nah, selanjutnya karena itu tadi sudah di dalam kesimpulan pembelajaran kita, maka pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di pelajaran yang akan datang. Nah, jadi untuk menutup pelajaran hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa. Untuk membaca doa selesai belajar, Ibu mintakan kepada anak Ibu Nabil. Silahkan maju ke depan. Ya, mulai adab berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepalanya, meminta dengan khusyuk kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna dinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Kembalikan kursinya ke posisi asal. Ya, sekarang pelajaran kita tadi sudah selesai. Kita sudah tutup dengan doa bersama. Sekarang baris untuk persiapan pulang. Siapa paling depan? Ayo. Jawab pertanyaan ibu. Yang tidak bisa menjawab, ambil posisi nanti ke belakang. Nah, jawab pertanyaan dari ibu. Al-Quran surah At-Tin surah yang ke? Iya. At-Tin artinya? Zaitun artinya? Salah. Belakang. Wattini wazzaitun. Nah, zaitun artinya? Buah? Buah Nah, iya, zaitun, buah zaitun artinya. Waturi sambungannya? Iya. Wahazal alaihissallahu bi'ah. Surah At-Tin surah yang ke? Iya. Tergolong surah apakah surah At-Tin? Iya. Diturunkan di kota mana surah At-Tin? Kota Mekah. At-Tin adalah nama? At-Tin nama apa?
Ada nama buah, iya. Watini wa? Iya, silahkan pulang.